Bapak dan Ibu yang saya hormati, esok adalah hari di mana dulu 76 tahun yang lampau para pejuang, para mujahid, mereka berkorban demi kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan harta dan jiwa mereka. Dengan tetesan air mata dan keringat mereka berjuang demi untuk menegakkan kebenaran, menegakkan kemerdekaan, sehingga alhamdulillah hari ini Bapak dan Ibu kita sudah bisa menikmati hasil perjuangan dari para mujahid yang dulunya mereka berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran, menegakkan kemerdekaan di bumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di musalla yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga senantiasa disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tauladan terbaik sepanjang masa, dengan hantaran doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah, dalam kesempatan yang terbatas ini izinkan kita menyampaikan tausiah di hadapan kita semua dengan judul 3 kelompok manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang saya muliakan, setiap manusia, apalagi di saat kita hari ini bergelut dengan dunia usaha, bergerak di bidang bisnis ataupun dalam bidang perdagangan, tentulah di antara yang kita harapkan, di samping kita mampu memenuhi kebutuhan kita, mampu melaksanakan muamalah secara baik, tentulah harapan seorang pengusaha, harapan seorang pedagang, harapan seorang pebisnis, bagaimana usaha bisnis yang dia lakukan memperoleh keberuntungan ataupun laba yang besar. Begitu pula Bapak dan Ibu yang saya hormati, seorang mukmin, mereka sebenarnya mengharapkan keberuntungan itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berupaya dalam hidup kita di dunia ini kita menjadi orang yang benar-benar beruntung, namun yang terlebih lagi Bapak dan Ibu, nanti di hadapan Allah kita berharap agar kita termasuk golongan manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 20 sampai dengan 21, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 kelompok manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang benar-benar beruntung. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beruntung kata Allah adalah mereka yang senantiasa beriman kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, iman harus menjadi pemimpin dalam hidup kita. Sehingga di saat seorang pedagang yang beriman, dia berjual beli, dia bermuamalah, dia berupaya, dan dia yakinkan dirinya
ketika dia melakukan proses perdagangan, dia melakukan proses jual beli, di samping dia dilihat oleh manusia, ternyata ada sebuah keyakinan bahwa apapun yang dikerjakannya, di saat mungkin dia berniat untuk curang, berniat untuk mengurangi timbangan, ataupun berniat untuk menipu si pembeli, tentu dia akan ingat bahwa dimanapun dia berada, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat, mengawasi, dan tahu terhadap apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan seorang manusia, iman akan menjadi sesuatu yang sangat vital. Andaikan seorang manusia hidup tidak dengan iman, maka ibaratkan seorang mayat yang bergentayangan, mayat yang berjalan. Namun apabila iman selalu kita bawa kemanapun kita pergi, selalu menjadi barometer dalam kehidupan ini, maka di saat itulah Allah katakan kita akan menjadi orang yang benar-benar beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, Bapak dan Ibu, akan sangat mustahil dia melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia sangat yakin apapun perbuatan yang dia lakukan, apapun ucapan yang dia keluarkan, dia akan selalu dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang beruntung adalah mereka yang berhijrah di jalan Allah. Wahajaru, hajara yahjuru hijrah, maknanya berpindah, meninggalkan darul kufar ataupun darul kufur kepada darul Islam. Berpindah dalam makna meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, ataupun berpindah dalam arti meninggalkan berbagai perbuatan dosa, berbagai perbuatan maksiat, menuju kepada perbuatan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah, kata Nabi, adalah mereka yang mampu meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hijrah tidak terikat hanya berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Namun di saat kita berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, merubah apa yang kita lakukan sebelumnya, mungkin ada perbuatan salah dan dosa, ada perbuatan maksiat, lalu kita rubah perbuatan kita menjadi perbuatan yang lebih baik. Di saat itulah, Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, kita termasuk manusia yang berhijrah di jalan Allah. Dan Allah mengatakan, inilah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang-orang yang beruntung, kata Allah, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka yang selalu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, esok adalah hari di mana dulu 76 tahun yang lampau, para pejuang, para mujahid, mereka berkorban demi kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan harta dan jiwa mereka. Dengan tetesan air mata dan keringat, mereka berjuang demi untuk menegakkan kebenaran, menegakkan kemerdekaan. Sehingga alhamdulillah hari ini, Bapak dan Ibu, kita sudah bisa menikmati hasil perjuangan dari para mujahid yang dulunya mereka berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran, menegakkan kemerdekaan di bumi pertiwi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bila kita mampu menjadi 3 kelompok manusia yang kita sebutkan di awal tadi, selalu menjadi orang yang beriman kepada Allah, selalu berhijrah di jalan Allah, kemudian mampu untuk berjihad secara harta dan jiwa kita, ada 5 keutamaan, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Yang pertama, Allah katakan, a'zamu darajatan indallah. Mereka akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Kemudian di ayat 21 surat At-Taubah Allah katakan, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanu wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Kabar gembira bagi mereka, kata Allah,
ada rahmat dari Tuhan mereka, ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, waridwan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berjanji, wa jannatil lahum fiha na'imum muqim, dan surga bagi mereka yang mana mereka hidup di dalamnya penuh dengan kebahagiaan dan juga kenikmatan selama-lamanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbagai amal ibadah yang kita lakukan, selalu beriman di jalan Allah, selalu berupaya untuk memperbaiki diri, berhijrah di jalan Allah, kemudian kita mampu berjihad dengan harta dan jiwa kita. Insya Allah Bapak dan Ibu, kita akan termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah di dunia sampai nanti ke surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.